itu dianggap penilai padi. Jadi Mupaingkup itu istilah lainnya. Istilah agamanya kan anu pertiste, nilai padi itu anunya kalau menurut bahasa lautan. Di acaranya juga begitu istilah menggunakan istilah. Kalau Mupaingkup itu atau ngelingyang deweyang itu kan bahasa umum di masyarakat. Gitu. Sedangkan kalau di mana ngingkup gitu. Kalau menurut hasil pesamuan Paruman Sulingi 89, Mupaingkup itu di Kembulang, di tengah. Karena Mandrang Kembulan itu kan ring tengah Bapante, ring kiwu bonke, ring tengah Ragan Dudui. Gitu. Jadi Ragan Dudui yang dimaksud itu diri sejati itu kan Atman. Atman itu Brahman sebenarnya. Makanya Wedang ada Brahman, Atman, Akyam. Tapi kalau kita baca di Maitreyi Upanishad 2 Romawiti 1, tubuh ini pula altar tempat suci yang Atma adalah yang siun Tuhan yang Maha itu. Makanya itu dilanjut nulis di suci itu jenak kerengiru sadili kasih yang Maha Suci gitu. Berarti di kedua lanjut di kenaran suci Maha Maci Maitreyi Upanishad 2 Romawiti 1 itu. Jadi diri sejati itu adalah Tuhan yang Maha itu. Jadi Bawati ketulisan ada sucitan itu kejangan gini. Sapu napi antuk titiang matinggal jero urip titiang pacang luas gigi napi angin titiang marga. Sapu napi yang ngendasin napi nih yang kali laut sire titiang yang marga. Itu kejangan jawaban. Sapu napi antuk titiang matinggal jero urip itu kan menanyakan apa yang harus saya kerjakan selama saya hidup di dunia gitu. Jawabannya itu ada di Ramayana Kekawin, bab 1 bait ketiga. Guna mantu sanggasarate uruh ring wide bakti ring wide tarmalu teng piter puji masih ring juga kabeh. Persis isi bisamu. Bisamu warga bahasa itu kan memuat 4 unsur itu. Jadi 1 itu uruh ring wide itu artinya melajah gitu. Cari ilmu. Ilmu itu kan ada 2, Parawidya dan Aparawidya. Parawidya itu ilmu ke niskala itu, kemudian Aparawidya itu ilmu jagadita. Jadi kira-kira sekolah dari TK SD itu sampai S3 itu kan untuk meningkatkan SDM gitu. Aparawidya. Kalau Parawidya itu ilmu niskala itu pada hakikatnya Parawidya itu kan Brahmawidya dan Atmawidya, ilmu tentang Tuhan dan ilmu tentang Atma. Kemana Atma setelah mati, siapa Tuhan itu. Gitu. Lalu saya di sama ada yang tutur kemoksaan, itu isinya. Yang kedua bakti ring dewa, berarti bakti kepada Yang Widi dengan segala manifestasinya. Tarmanipeng Pitru Puja, tidak pernah lupa berbakti kepada leluhur. Termasuk saya bisa dong nabi yang sampai India itu masih ring sulhur kabeh. Jadi sayang kepada keluarga semua. Di Bisamu kan ayo kita pengadang-adang itu bahasa. Jadi jangan sampai menganggap kalau jadi deh misalnya saya ya tuh anak beli Badung jangan sampai begitu kira-kira tuh nyamuk itu diharapkan paling jauh kan rasanya pangminon gitu. Itu persis itu yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Pacang hiji di tiang mangkin itu tujuan hidup. Tujuan hidup menurut Hindu kan 4 itu catur kurusate dharma arta kama moksa. Napi yang di tiang marga catur marga ada menggunakan istilah catur yoga, ada menggunakan istilah catur marga. Karena kata yoga dengan marga itu beda, tapi senada gitu, sehingga sering digabungkan menjadi catur marga yoga. Jadi bakti, karma, jnana, raja gitu. Tapi sebenarnya itu hanya penekanannya beda. Orang yang menggunakan jalan bakti harus memiliki pengetahuan tentang bakti. Kalau orang melaksanakan bakti tanpa memiliki pengetahuan tentang bakti, dia tidak akan berbakti yang benar gitu.
kerja masih gitu. Dia menggunakan kata kerja, tapi setelah pengetahuan tentang kerja mana yang benar, kerja mana yang salah. Makanya karma itu di Bhagavad Gita itu bab 3 itu dibagi menjadi 3. Karma, akarma, wikarma. Akarma itu tidak kerja, tidak mungkin kita tidak kerja. Berpikir pun bekerja. Sedangkan wikarma itu kerja yang salah. Kerja yang selalu mengikat pada hasil dari kerja itu. Sedangkan karma yang dimaksud itu adalah karma yang tidak mengikatkan diri pada hasil. Kengkenan ragu menggai, pangcari sing menggai. Itu yang diharapkan oleh agama. Kapan bisa manusia bekerja merasa tidak bekerja? Ketika manusia sudah paham dengan hakikat karma. Artinya sekecil apapun kita berbuat baik atau buruk pasti ada hasil, dan hasilnya itu tidak bisa diterima oleh orang lain, pasti yang bersangkutan. Itu cara-cara saya 353. Punduang sampini luwe 100 bekerja ngajak model. Ketika kodele bedak saya bingung ada memang kita di sana dijelaskan. Tapi saya sendiri mengadakan eksperimen itu gitu, katanya begitu. Jadi ketika kodele bedak itu pasti memang gerhana. Itu artinya hasil karma itu tidak boleh, tidak pernah salah memilih atau mencari tempat siapa yang berkarma gitu. Sehingga tidak pernah salah. Oleh karena itu setiap perbuatan atau orang berbuat tidak pernah merasa dia rugi berbuat gitu. Karena semua pekerjaan akan menghasilkan hasil. Kita rasakan juga kalau mau mencoba. Saya petani udah jadi coba numbak di mana ini tinggal. Uli mari numbak belum kena, wih mancan nanggung gitu jam hilang kan yang udah. Coba aja mau ya jam numbak cengkat kenyal jok subun. Kita rasakan. Nah, sehingga mestinya kalau kita bisa tuh pakai moto itu. Jadi 4 jalan tuh. Pengetahuan, bakti, kerja, widya, bakti, kriya, yanya gitu. Semua pengetahuan yang kita miliki, kerja yang kita lakukan, lakukanlah itu sebagai wujud yanya dan bakti kepada beliau. Gitu. Jadi lakukanlah pengetahuan yang kita miliki, kerja yang kita lakukan sebagai wujud yanya dan bakti kepada beliau. Karena hakikat beragama sebenarnya adalah, nanti di bukunya Pak Wihane itu Trihitekaran itu kelihatan misalnya dia nulis hakikat beragama sesungguhnya adalah serada dan bakti kepada yang itu, yakin dan bakti gitu. Tapi supaya serada dan bakti itu kepada Tuhan itu berhasil dan berdaya guna gitu, harus ditujukan pada 3 sasaran gitu. 1 untuk suharta, artinya su itu kan diri sendiri. Iraga nyungkemin agama, angon menang dewek itu maksudnya. Jadi iraga beragama, ngaku melabel beragama, terus ngidang menang dewek, aku penyelekan soleh, kocol mengganggu gitu. Sudin begitu sana. Yang kedua untuk pararta. Jadi pararta itu apa masa sesama ciptaan Tuhan, lahir dari garbu yang widi gitu. Sehingga iraga masih saling asah-asih-asuh gitu. Langsung ada timbali anggap parakan, iraga bos gitu. Itu yang diharapkan. Jadi untuk para arti. Yang ketiga malah untuk para martu. Gitu. Jadi para martu itu artinya memang sungguh-sungguh bakti kepada beliau dengan pemahaman bahwa Tuhan itu maha ada, maha kuasa, maha tahu dan seterusnya. Apapun yang kita lakukan adalah untuk beliau gitu. Nanti ada 9 cara bakti.